Sarapan paling penting di dunia, sarapan bersama Yesus pasca kebangkitan. Saudara, sebelum Paskah saat menuju ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun, Yerusalem, Yesus sudah berkata kepada murid-murid, "Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Matius 26 ayat 32. Inilah Danau Galilea atau disebut juga Danau Tiberias, karena dekat kota Tiberias di utara Israel. Setelah kematian Yesus, murid-murid putus harapan dan kembali ke profesi lama mereka sebagai penjala ikan. Abang, foto dulu, mari. Aku bisa foto abang lagi. Mari. Rombongan tur Fakta Israel pada Maret 2023 berkunjung ke sebuah lokasi unik yang dicatat dalam Alkitab, yakni lokasi sarapan. Sarapan paling penting sedunia menurut Fakta Israel. Sebab disinilah murid-murid Yesus bisa makan pagi bersama Tuhan Yesus yang baru bangkit. Yohanes 21 menyebut, sebelum sarapan terjadi, waktu itu murid-murid yang diinisiasi oleh Petrus pergi menangkap ikan di malam hari, namun tanpa hasil. Setelah Yesus memberi arahan, barulah diperoleh 153 ekor ikan. Lalu Yesus mengajak mereka untuk sarapan bersama. Menu sarapan, roti dan ikan. Di tempat inilah tradisi Gereja Katolik meyakini 2000 tahun yang lalu, Yesus yang baru sehari bangkit, duduk makan pagi bersama Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Anda bisa membaca di Injil Yohanes 21 ayat 1-19. Sebuah gereja yang diberi nama Gereja Keutamaan Petrus, Gereja Katolik Fransiskan, dibangun menggunakan batu-batu basal berwarna hitam khas wilayah Galilea. Gereja ini tidak berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Di depan altar terdapat batu yang dipercaya sebagai tempat Yesus sarapan pagi bersama dengan murid-murid. Batu ini disebut Mensa Christi. Dalam bahasa Latin artinya mejanya Tuhan. Gereja ini dinamakan Gereja Keutamaan Petrus bukan tanpa alasan. Yesus jauh-jauh ke Galilea dari Yerusalem demi menemui Petrus, murid Yesus yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Sebagaimana gembala mencari domba yang hilang, Yesus sang gembala agung datang mencari Petrus guna memulihkan diri Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus mengkhianati Yesus bukan hanya 1 kali, tetapi 3 kali. Bersyukur bahwa saat ini kita berada di namanya Saint Simon Primacy, di mana Tuhan bertanya kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali. Simon menjawab, Petrus mengatakan, "Aku mengasihi engkau, tapi dengan kasih yang pilihan." Tapi Tuhan mengharapkan kita semuanya mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Dan saat itu Simon menangis. Sebuah patung Yesus bersama Simon Petrus berdiri di tepi danau guna mengenang Yesus yang memberikan kesempatan kedua. Saudara, Yesus segera mencari Petrus begitu bangkit. Bahkan Yesus sudah meminta agar murid-murid ke Galilea sebelum penyaliban terjadi. Pertemuan Yesus setelah momen kebangkitan dengan murid-murid merupakan perjumpaan ketiga setelah kebangkitan Yesus. Yesus sebagai Tuhan tahu masa depan, dan Yesus tahu kebutuhan setiap muridnya, termasuk Petrus yang butuh pengampunan dan pemulihan. Kebangkitan Yesus adalah kesempatan untuk memiliki hidup yang baru, menjalani hidup yang dipulihkan oleh Tuhan dengan kuasa kebangkitannya. Saudara, 2000 tahun yang lalu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mencari 1 orang muridnya yang hampir terhilang, yakni Simon Petrus. Saudara, sama seperti Tuhan yang mencari Petrus
demikian juga Tuhan yang sama saat ini mencari Anda yang membutuhkan pemulihan dan keselamatan. Salam damai dari Fakta Israel.